Oke, selamat pagi atau siang semuanya. Hari ini kita ada di kawasan, ini belum masuk perbukitan Saronggeti ya, ini belum. Cianjur Ini lah ya. masih di Ciwalen. daerah Ciwalen. Puncak Simun, Kalau enggak Yan Simun. Yan Simun di daerah Siwalen. Ciwalen. So, Desa Ciwalen di Jawa Barat. Nah, bersama dengan kita ada teman-teman nih yang ada di sini memang mengerjakan hal-hal yang sangat bermanfaat nih untuk kelangsungan lingkungan hidup kita. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih. Silakan Bapak. Mulai dari Pak Ivan. Pak Ivan nih di sini mungkin sebagai pembuka awalan ya dari tahun 2012. Ya. Pembuka awal ini 2012. Saya punya mimpi yang tadinya ini tanah yang tidak dikunjungin orang gitu. Jadi punya mimpi ini akan pengen jadi rame, jadi terang, jadi indah gitu ya. Makanya saya di sini mungkin oleh termasuk CDK juga, saya udah dinobatkan sebagai kuncen hutan ya. Kuncinya hutan Nah, sini itu ya. mungkin untuk ya sekarang setelah perjalanan sekian lama, yang dulu sendirian di sini sekarang udah pada rame ya. Alhamdulillah, mungkin manfaatnya besar sekali. Untuk selanjutnya mungkin juga ini karena memang harus lahan produktif ya, harus lahan produksi ya. Nah, ada manfaatnya buat masyarakat sekitar sini ya. Alhamdulillah sih, mungkin belum sepenuhnya masih banyak yang harus kita tanam. Ada beberapa jenis lagi ya. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada saudara yang mau ketemu sekarang di Jakarta. Secara kronologisnya awalannya begitulah. Kebetulan setelah gitu ketemu sama Pak Toska dan Pak Deta saya membantu kita. Kebetulan beliau adalah ya pendidikan di bidang itu, mungkin yang lebih bahasa gayanya itu kan semua beliau gitu ya. Kita kan di bahasa ini kalau mengatakan buah di kampung ini, kalau boleh, kalau beliau kan ubi kan gitu. Oh, iya. Tapi sehari-harinya Pak Ivan jadi apa kegiatannya? Kegiatan di sini ya tanam-tanaman itu ya, tanam. Jadi dari pertama saya setel, bahasa saya tuh gini. Kalau bahasa saya itu jangan ke dapur, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah disetel. Jadi nggak kemana-mana. Maksudnya udah kepengen di sini aja gitu. Oh, sampai jangka panjang di Jangka sini. panjang di sini. Alhamdulillah, dari mulai sebelum ini turunnya SK KDPK ya, waktu Jawa masih jabat di Perhutani, di bawah naungan Perhutani, sekarang sudah KDPK ya. Alhamdulillah, Kemasyarakatan ya Pak ya? hutan kemasyarakatan. Jadi bersyukur ya, sama-sama kita juga tujuannya juga ingin membantu pemerintahan juga kan, biar lebih cepat dipulih lah kesejahteraan. Mungkin dari saya segitu. Baik. Dilanjut sama Belum dulu jenis tanaman yang Bapak kerjakan Oh, apa iya. saja? yang Soalnya sekarang. berdampak nanti kita ke Jakarta kan. Kalau iya. tadi ada pohon tegak, ada pohon apa gitu kan? Oh iya, yang paling dominan waktu pertama nih, waktu itu kopi ya, karena memang kopi itu program pemerintahan kopi. Tapi setelah kesini, yang sehari-harinya itu ada kita tanam kacang juga, ada cabai, ada apa yang misalnya untuk jangka lamanya, itu tadi kopi, ada pala, ada jeruk juga. Tapi walaupun belum semua sebetulnya, baru hanya sedikit tinggal menambah. Itu mungkin Bu. Kalau yang menjaga struktur tanah, Struktur jenis tanah, pohon-pohonannya, ada- yang pohon tegak tadi, ada pohon salam, ada rasa mala ya. Itu rasa mala berarti kan 6 kali 6 ya. Damar itu ada ya. Itu mungkin kalau untuk tegakan. Puspa juga tadi banyak. Oh ya, ada ya. Ada. Itu mungkin kelanjutannya Pak. Silakan Sebagai ya. pendamping, Oh iya. pendamping setia. Oh, iya. Samping setia. Udah berapa lama ini?
Selamat pagi kakak-kakak semua. Nama saya Tasya dan kebetulan saya dari Yayasan Prakarsa Hijau Indonesia atau seperti biasa juga Initiative Foundation. Dan di sini kami juga bertindak sebagai pendamping dari kelompok tani hutan Ciwalem Parkland. Jadi untuk Green Initiative Foundation sendiri sebenarnya kita sudah berjalan dari 2008. Dari 2008 kita tonggak awalnya itu memang di daerah Sarongge ya. Waktu itu lahan konservasi di sekitar Gunung Gede Pangrango itu kan gundul karena masyarakat di sana dominan untuk menanam sayuran gitu ya. Sementara untuk sayur itu kan sebenarnya dia kurang mengikat air gitu kan, kurang mengikat air. Maka dari itu waktu itu kita coba meyakinkan petani untuk turun dari lahan konservasi supaya fungsi ekologis lahan konservasi tersebut sebagai hutan itu bisa pulih kembali. Itu akhirnya selama kurang lebihnya mungkin 5 tahun itu alhamdulillah kalau untuk sekarang dari 2008 dan sekarang di 2026 ini itu sudah jadi hutan. Jadi mulai dari lahan-lahan gundul itu sekarang udah jadi hutan seperti itu. Dan untuk pohonnya sendiri memang kalau untuk jangka panjang udah mulai kelihatan ya. Untuk pohonnya udah di atas 15 sampai 20 meter ke atas gitu ya. Jadi udah bentuk hutan sekunder. Dan pada saat itu juga Presiden ke-6 Indonesia Bapak SBY juga sempat menengok ke sana dan juga menanam di daerah Sarongge. Nah, berkat dari tonggak awal tersebut di daerah Sarongge, akhirnya pemerintah kan seiring dengan waktu mereka juga punya program namanya perhutanan sosial. Jadi program perhutanan sosial ini singkatnya adalah menjadi sebuah win-win solution ya untuk bagaimana caranya menjaga fungsi ekologis hutan, tapi masyarakat sekitar hutannya bisa sejahtera seperti itu. Nah, kita dengan program perhutanan sosial ini dari pendampingan itu dimulai dari pengajuan izin, gitu legalitas. Kalau di sini alhamdulillah udah dapet ya Pak ya dari 2023 ya Pak ya. Dari 2023 itu SK-nya sudah keluar dari Kementerian Kehutanan. Dan pendampingan selanjutnya untuk di sini kita akan fokuskan itu di penanaman karena bisa dilihat sebenarnya di sini belum menjadi hutan ya, belum menjadi hutan yang rimbun begitu ya. Dan juga kita juga fokus untuk gimana caranya supaya ekonomi petani itu bisa lebih produktif seperti itu dengan meningkatkan nilai value dari produk-produk hasil panen. Dan juga sistem dan juga konsep yang kita coba untuk terapkan pendekatan kita itu namanya agroforestry Kak. Jadi agroforestry itu kalau bahasa mudahnya mungkin tumpang sari ya. Jadi tumpang sari itu pohon tegakan itu berdampingan dengan tanaman-tanaman produksi. Jadi nanti fungsi ekologisnya bisa terjaga, tapi masyarakatnya juga dapurnya bisa tetap kebul. Gitu. Dan agroforestry ini kita kalau pakai konsep ini nantinya akan ada manfaatnya. Pertama manfaatnya selain tadi ekologi dan juga ekonomi, petani itu jadi punya diversifikasi ekonomi gitu ya. Jadi misalkan karena tanamannya beragam gitu, kalau tanamannya beragam otomatis petani juga bisa kuat secara ekonomi. Karena nanti masa panennya kan akan berbeda-beda ya. Misalkan untuk kopi biasanya panen rayanya Mei, Juni, Juli. Nanti di September petani bisa panen alpukat, nanti di Desember mungkin bisa panen jengkol dan lain-lain. Sehingga tiap tahun itu ada berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Dan juga kalau misalkan ada ancaman seperti misalkan hama atau mungkin paceklik, itu biasanya kan nggak akan menyerang semua komoditas gitu ya. Jadi petani nggak bergantung sama satu komoditas aja seperti itu. Jadi untuk ketahanan pangannya juga bisa lebih terjaga. Makanya tadi juga Pak Ivan sempat bilang ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jadi kalau misalkan petani untuk agroforestry itu biasanya nanti mereka dari harian bisa dari cabai ya, dari aren gitu ya, yang panennya masa panennya memang lebih singkat, tapi nanti untuk tahunannya itu bisa dari kopi gitu. Di sini udah banyak ya contoh-contoh petani yang mungkin dengan menerapkan agroforestry itu mereka untuk jangka panjangnya anak-anaknya bisa sekolah gitu. Terus juga untuk biaya kesehatan dan lain-lain. Tapi untuk harian mungkin dari tanaman-tanaman yang memang waktu panennya lebih singkat seperti itu.
jadi bisa berkesinambungan juga. Teh Tasya, Seperti itu. kalau kita di Jakarta kan tadi diomongin Sarongge, itu di mana kira-kira? Bisa dijelaskan di dekat Cipanas, di dekat Cianjur, apa gimana mappingnya? Oke, jadi kalau untuk lokasi sendiri, sebenarnya kan kita ini di Kabupaten Cianjur ya. Nah, Kabupaten Cianjur itu ada beberapa kecamatan, dan untuk kecamatan, kalau di Sarongge sendiri mereka kecamatannya Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet, dan di sini Kecamatan Sukaresmi, dan sebenarnya tetanggaan gitu. Jadi nanti kalau kita jalan agak ke sana sedikit itu udah masuk Pacet gitu ya. Jadi ini memang kecamatannya tidak berjauhan seperti itu ya. Dan juga di sini topografinya memang agak beda ya. Jadi kalau di Sarongge itu memang mereka wilayahnya lebih atas, jadi memang lebih dingin. Sementara kalau di sini datarannya lebih rendah gitu ya. Makanya karena perbedaan topografi itu, kita juga kalau misalkan untuk penanaman ke petani biasanya komoditasnya juga akan menyesuaikan dengan topografi, dengan suhu, dengan kualitas tanah juga di sini. Jadi cocok-cocokan gitu ya Pak. Dan juga kayak agroforestry tadi kan sistemnya adalah kita mencoba memadu padankan pohon-pohon tegakan dengan pohon-pohon produksi, dan itu kadang-kadang juga mereka cocok-cocokan Bu. Ada tanaman yang biasanya nggak cocok kalau digabungin, ada yang cocok gitu ya. Jadi biasanya petani mereka sudah punya pemahaman itu juga ya terkait tanaman-tanaman yang memang sekiranya cocok untuk dibarengi gitu. Masih seleksi lah ya. Ada seleksi ya. Ada seleksi. Iya benar. Dan kita kan juga akan melakukan penanaman juga nih ya ke depannya dengan dana APP yang kita kumpulkan. Nanti kita akan dapat rekomendasi juga dari teman-teman di sini ya, jenis tanaman yang tadi apa tegak dan yang tanaman produktif ya. Produktifnya itu mana yang cocok untuk lahan yang akan kita tanami. Ada kalau untuk dari teman-teman berdua, apa ada harapan untuk kedepannya nih untuk kawasan ini, apa sih harapannya? Silakan Pak Ivan. Ya harapan mah tadi ya sejahtera ya. Harapannya kan itu Para petani ya. sejahtera gitu ya. Maksudnya pemerataan ya. Kalau memang merata harus semua rata juga. Yang namanya merata itu bukan berarti sama ya. Iya. Harapan itu ya. Ya itu mungkin harapannya. Kita lebih harapannya lebih bermanfaat orang banyak lah gitu aja ya. Tapi gimana dengan masalah air? Tadi Pak Ivan bilang air agak sulit di daerah Nah sini. itu mungkin itu PR yang agak harus air itu karena ini ketinggian yang tadi parit air di bawah ya. Berapa meter tuh bah dari bawah tuh? Nah, sampai sini tuh hampir 150 meter. Ada 200-an lah ya. 180 sampai 200. Naik ya. Tapi kemarin tuh kepengennya kita ya artinya pengen yang dari atas nih, yang pipanisasi gitu ya. Oh. Yang lewat pinggir jalan tuh kan kalau nyiram tuh enak, ke bawah tinggal dekat pinggir kotak-kotak itu ya. Nanti setiap garapan ada toren gitu kan. Setiap garapan ada toren. Itu dari situ ke sini itu kalau nggak salah kemarin tuh 2.800 meter sampai sini kan. Pembatasan agroforestry ya. Karena ke arah sana udah turun gitu. Kontrolnya memang ini kan naik terus. topiknya Iya. Iya. titik. Puncaknya. Titik yang tinggi gitu ya. Iya. Jadi bukan kendala, memang PR itu. Iya sih, karena lahannya ya naik turun. Jadi boleh Boleh, Ya, boleh, boleh, Pak. boleh, Pak. harapan kami di sini secara keseluruhan selain tanaman bisa mengaktifkan ekonomi masyarakat, intinya ada beberapa yang kendala yang memang ruangan kita, salah satunya yang skala prioritas itu air, karena Air. pertanian utamanya adalah dan hutan kita di sini adalah tandang hujan. Irigasi yang terbuat juga itu belum memenuhi ruangan kapasitas sumber air yang terurai untuk para petani di wilayah kita. Nah, harapan kami selain tanaman hutan dan tanaman sayur mayur palawija yang bisa tumbuh
kira-kira untuk programnya yang sesuai sama kita, harapan pemerintah juga, ekonomi kerakyatan juga, mungkin ke sana ya arahnya. Keuangan kita ini perlu ada tatanan selain itu ya utamanya air, Air ya. gitu. Nah, harapan kami selain tanaman-tanaman yang nanti bila mana keluarga besar dari Jakarta bisa berbagi, selain tanaman, mungkin mohon dibantu juga untuk ruangan teknis instalasi air selain itu ya, gitu. Mungkin nanti ada sekian ya monggo yang Ya. di arrange ya, dialokasikannya seperti apa, tapi utama buat kita, harapan kita ini untuk masyarakat petani di wilayah Ciwaleng ini adalah air. Kalau tanaman-tanaman yang ada mungkin ya tanaman tegakan ya, seperti pala cengkeh yang produktif ya, selain kopi, pala cengkeh, mungkin itu bisa menunjang juga selain kopi ya, karena itu bisa untuk masuk ke dalam kategori tegakan juga. Selain buah-buahan yang produktif, misalnya sirsak, lenong mangga, atau ya tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita mix untuk tegakan. Selain yang ada sekarang kan yang ada di wilayah kita ini pinus, damar, puspa ya, istilahnya gitu. Karena ini tanaman awal ya, tanaman awal gitu tadi. Emang dari awalnya udah ada. Ya, karena program pemerintah maupun program negara untuk tadi titiknya ada beberapa untuk meningkatkan taraf ekonomi kerakyatan masyarakat petani di lingkungan hutan. Makanya terima kasih banyak ada Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup yang membantu sekarang ibu-ibu juga berpartisipasi untuk Berkolaborasi. kita. Iya. Alhamdulillah. Jadi silakan kita ikut. Maka dilanjut. Tasya, harapannya dari Tasya selaku yang sudah mendampingi selama ini. Kalau harapan dari aku sih kurang lebih mirip ya. Di sini kan masyarakat itu memang bergantung secara ekonomi di sini. Nah, kalau misalkan wilayahnya juga rusak, otomatis kan penghasilannya juga akan berpengaruh gitu kan ya. Dan penghasilan petani juga kan apa ya, ibaratnya juga bergantung dari situ ya. Kalau misalkan kita nggak bisa jaga fungsi ekologisnya sampai ada bencana seperti mungkin yang sudah terjadi di Sumatera juga, otomatis kan itu hilang dalam sekejap gitu ya. Dan menurutku sih sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang lingkungan itu jadi tanggung jawab bersama gitu ya. Karena teman-teman yang mungkin ada di daerah dataran rendah seperti misalkan Jakarta, itu kan juga sebenarnya sangat bergantung dari fungsi-fungsi ekologis yang ada di sini. Kita bisa melihat bahwa ketika puncak nih daerah resapannya itu udah tertutup beton gitu ya, air tuh mau masuk ke tanah udah ketutup beton semua, otomatis kan airnya langsung ngalir ke daerah yang jauh lebih rendah karena kemampuan ekologis kawasan untuk nyerap air itu sudah tidak berfungsi lagi dengan baik gitu kan ya. Sehingga sebenarnya menurut saya akan jadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat gitu ya bagi teman-teman kalau misalkan bisa berkontribusi untuk penanaman juga ada di sini sehingga nanti fungsi ekologis di sini lebih terjaga. Otomatis di Jakarta juga di wilayah-wilayah yang dataran yang lebih rendah itu juga akan lebih terjaga juga gitu ya, karena memang dampak-dampak seperti banjir itu kan sebenarnya dampaknya agak jauh ya, agak susah untuk diprediksi dan juga untuk ditelaah gitu ya, karena variabelnya banyak, bisa karena sampah, bisa karena resapannya kurang gitu, atau mungkin bisa karena hal-hal lain juga gitu. Mungkin kalau dari utara kan ada banjir rob juga gitu kan, itu kan variabelnya sangat banyak. Tapi mungkin kita bisa pelan-pelan untuk berkontribusi gitu ya. Dan kurasa
kalau di sini memang kita bisa melihat bahwa sebenarnya hutan di Jawa Barat itu laju deforestasinya itu besar sekali gitu ya. Mungkin kalau kita melihat 2 atau 3 dekade ke belakang itu besar sekali gitu kan ya. Dan seperti di sini kan juga banyak tanaman pinus dan lain-lain, itu juga sebenarnya tanaman-tanaman yang dulunya program dari perhutani juga gitu ya. Karena dulu kalau misalkan ngelihat Karhun zaman dulu mungkin bentuk hutannya tidak seperti ini ya Pak ya. Bentuk hutannya tidak seperti ini. Jadi memang jadi memang udah banyak intervensi manusia juga gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ya Bu ya, bahwa di sini sebenarnya hutannya belum dalam bentuk hutan ya gitu ya. Kita masih bisa ngelihat ruang kota, kosongnya ya. banyak ya. Kita masih bisa ngelihat kota di sana gitu. Padahal sebenarnya ini harusnya fungsinya kan sebagai hutan dan rimbun gitu kan. Iya. Jadi kita yang di Jakarta akan berkurang mendapat kiriman air Iya, ya. kiriman air. Kalau mau Kan- dikurangin mungkin dikurangi di sini ya. Iya benar. Dikuranginya di sini. Oke. Karena ya, goalnya ini sebenarnya nanti rimbun gitu ya. Itu ini kan perkebunan teh sebetulnya. Oh, Iya. dulunya. Ini perkebunan teh. Awalnya perkebunan teh dari Mariwati masuk ke sini sampai ke Gunung Mas. Gunung Mas. Oh iya. Iya. Dua. Zaman Belanda berarti ya kalau teh ya. Wah iya. Belum waktu gerak, berarti di sana ada yang tadi yang dimaksud penerapan air. Ya, kira-kira begitu. Mungkin ada program yang berkelanjutan, makanya ada perubahan tatanan, makanya tumbuh pinus, puspa, tanaman-tanaman tegakan yang baru selain teh. Kira-kira begitu. Dan Oh, sebelum teh mungkin ada yang lebih Ada lama lagi ya. ada lagi. Karena teh itu kan zaman Kira-kira Belanda. begitu. iya sih. Ya, gitu. Oke. Kira-kira itu tambahannya. Oke. itu aja. Ya, makasih. Baik. Terima Nah, kasih. sekarang kita masyarakat yang ada di sini tadi harapannya kita ingin bahwa ekonomi kami masyarakat di sini bisa ikut berpartisipasi untuk keluarga dan masyarakat juga pemerintah juga. Kira-kira Mungkin kalau tambahan sedikit ya Bu, terkait pohon itu kan memang sebenarnya investasi jangka panjang ya. Kita baru bisa lihat itu jadi hutan, dan pengelolaannya baik atau tidak kan bergantung pada banyak aspek juga gitu kan ya. Seperti kita bisa lihat di Sarongge sana kan baru kelihatan, nanti mungkin aku ada gambarnya ya di sana, nanti di Sarongge kita bisa lihat gitu ya perubahan dari yang awal gundul sekali dan udah menjadi hutan itu seperti apa yang lama gitu. Dan kita pun untuk pendampingan juga tentunya perlu meyakinkan petani juga gitu ya bahwa ada alternatif yang lebih baik gitu kan ya, bahwa hutan sejatinya memang harus sesuai dengan fungsinya, tapi kita juga nggak menampik bahwa petani juga punya kebutuhan gitu kan ya. Maka dari itu kita coba menggunakan pendekatan yang bisa mengakomodir dua kebutuhan penting secara sekaligus, baik ekologi maupun ekonomi seperti itu. Jalan bareng ya Oke. mestinya sih ya. Iya, bareng-bareng ya. Oke. Baiklah, ada tambahan? Udah. Dari aku juga udah, terima kasih untuk penjelasannya teman-teman yang ada di Ya, sini. sama-sama. Semoga bisa mengedukasi juga teman-teman kami ini yang di Jakarta untuk memahami gitu ya isunya gitu. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Oke.